Para sahabat, sebangsa, dan setanah air. Saya termasuk orang yang suka mendengar kalimat-kalimat bijak yang tersembunyi di dalam sebuah pidato atau renungan ataupun debat sekalipun. Saya juga sangat menyukai bila terjadi debat yang cantik dan sengit, karena banyak pengetahuan yang bisa kita petik. Dan bila salah satu mulai kehilangan kendali, maka respek saya otomatis hilang. Demikian juga bila terjadi salah satu pihak sangat tampak menahan diri, entah karena kehabisan argumen, entah karena sopan santun, ataupun karena menghargai lawan debatnya. Yang terjadi hampir sama, selera saya menjadi hilang. Dan hal yang terakhir ini sangat sering kita lihat terjadi akhir-akhir ini, ketika salah satu narasumber yang muncul untuk berdebat atau semi debat adalah seorang tokoh tua yang berlatar belakang wartawan sekaligus politikus. Orang-orang di sekitarnya yang berperan sebagai pengkonter tampak lebih banyak menahan diri, dan itu sebuah kesalahan. Mengapa saya katakan kesalahan? Karena pada saat seperti ini, wartawan tua yang politikus itu akan semakin merajalela di panggung, sekalipun kepalanya sudah penuh dengan uban. Akibatnya, apa yang dikatakannya akan lebih dalam tertanam di benak audiens dibanding dari debaters yang lain, dan bisa meninggalkan bekas bahwa itulah kebenaran. Ini akan menjadi kecelakaan yang sangat fatal. Para sahabat yang saya hormati, sebenarnya saya juga termasuk orang yang mengagumi tokoh tua ini, karena saya yakin bahwa pencapaiannya sejauh ini adalah hasil kerjanya, entah sebagai wartawan, entah sebagai politikus, atau justru karena kepiawaiannya untuk mengawinkan kedua peran tersebut. Itulah kelebihan tokoh tua ini untuk menghidupi dirinya. Memang harus diakui, hasil perkawinan kedua peran ini bisa menjadikan seseorang menjadi sangat berbahaya, dan mungkin bisa saya tambah, sekaligus menjadikan dirinya sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Di dalam logika saya, bila status seorang wartawan yang mana harus banyak mendengar berita dari banyak sumber, sudah pasti dia akan sangat berhati-hati mengemas informasi yang diterimanya. Dan demikian juga ketika menyampaikan informasi tersebut ke khalayak. Seorang wartawan sejati akan menanamkan hal tersebut di sanubarinya yang terdalam, dan itu akan dibawanya sampai mati. Itulah bentuk sebuah trust atau kepercayaan. Para sahabat yang saya hormati, di awal Jokowi memasuki dunia politik, dia bisa dipastikan adalah seorang yang culun. Di dalam keculunannya, dia akan mencoba mencari siapa orang yang bisa dipakainya sebagai teman sharing atau berbagi, sekaligus meminta petunjuk dari orang yang bersangkutan. Berjalannya waktu, Jokowi mampu mematangkan dirinya di dalam dunia politik, sekaligus dia menjalankan fungsi eksekutifnya. Semua ini pasti tidak akan bisa dilakukannya sendiri, dan dia pasti memiliki banyak teman dan mentor yang membentuk dirinya. Dari orang-orang lama yang sebagai temannya dahulu, tampak sekarang banyak yang membuka mulut mengeluarkan aroma berbeda, hanya dikarenakan perbedaan politik. Bahkan
Hal-hal yang privasi juga mereka sebarkan dengan bangga tanpa merasa sungkan terhadap mata orang yang bernalar yang melihatnya dengan alis terangkat sebelah. Sangat mudah membedakan mana yang benar, karena Jokowi tidak pernah mengkonter dengan cara yang sama. Dia menempuh cara tersendiri dan kita tetap harus menghormati itu. Mungkin sebagai politisi Anda bisa saja tidak suka, tetapi mayoritas rakyat menyukai cara Jokowi. Bisa jadi juga inilah saatnya kita melakukan refleksi. Disinilah kejelian mata kita dituntut untuk melihat problematik secara bening. Ya, inilah kelebihan Jokowi dari kader yang lain, yang secara umum mengejar kursi legislatif. Jokowi berbeda. Dia sudah memilih jalur politiknya melalui eksekutif. Disinilah dituntut kemampuan seorang pemimpin partai untuk berperan sebagai dirigen yang mampu mengorkestrasikan manajemen negara di 3 bidang, dengan yang terakhir adalah yudikatif. Para sahabat yang saya hormati, berbahagialah sebenarnya orang yang mendapat peran sebagai tempat curhat seorang Jokowi. Karena sebagai seorang pebisnis yang merangkak dari kecil, dia sudah banyak melihat sepak terjang di sekelilingnya. Dan ini membuat dia akan menjadi orang yang sangat berhati-hati untuk memilih partner. Dari segala yang dibongkar habis-habisan oleh tokoh tua ini memperlihatkan bahwa bila Jokowi mempercayai seseorang, maka dia akan membuka rencananya dengan detail. Dan ini sebenarnya bisa menjadi jurang bunuh diri bagi Jokowi. Ketika orang yang berperan sebagai teman curhatnya ini memperlihatkan jati dirinya yang asli, ternyata dia hanya serigala yang berbulu domba. Sekali lagi, hanya dikarenakan perbedaan politik, dia menghancurkan persahabatan yang dijalin Jokowi. Ternyata orang-orang yang dipercaya Jokowi ini cukup banyak dan semua bersamaan menghantam Jokowi dengan baju kepartaian. Dari sini terlihat ternyata sekalipun Jokowi seorang pebisnis, dia masih bisa dengan mudah menjalin persahabatan. Inilah sisi positif seorang Jokowi. Dan ini yang dilihat rakyat Indonesia. Iya, bangsa kita ini hanya bisa melihat orang yang memiliki hati yang baik. Jadi, memang sangat terlihat rakyat juga melakukan penilaian tidak sembarangan, tetapi juga melalui mata hatinya. Para sahabat yang saya hormati, bisa jadi semua orang di Indonesia ini sangat percaya di awalnya Jokowi memang ingin mengkader Ganjar. Ini sangat terlihat jelas dan sama jelasnya dengan problematik yang ada di PDIP ketika hendak memunculkan capresnya. Jadi, ini bukan sebuah peristiwa rahasia yang terus-menerus dimunculkan, seolah merupakan sebuah rahasia yang ditrenkan sebagai aib Jokowi. Ini adalah bentuk ketidakcerdasan politikus yang tidak berintegritas, yang tidak mampu mengolah topik yang lain lagi, yang lebih sering disebut adu gagasan. Perlihatkanlah gagasan Anda yang lebih baik dari yang dilakukan Jokowi, itu baru menarik. Bila tidak memilikinya, jadilah follower Jokowi, itu lebih jujur. Yang penting, yang harus diungkap secara balance sebenarnya adalah mengapa Jokowi seperti terlihat meninggalkan Ganjar. Dan berita balance ini tidak akan bisa kita peroleh. Karena
Jokowi tidak akan pernah mau mengungkapkan itu. Mungkin ada waktunya pada suatu hari kelak. Celah yang terbuka inilah yang dimanfaatkan banyak orang untuk menghantam Jokowi. Para sahabat yang saya hormati, memanglah kemunculan seorang capres adalah hak prerogatif ketum. Semua memaklumi itu. Tidak perlu diulang-ulang juga, semua kader harus setuju sebagai keputusan partai. Tetapi secara pribadi belum tentu. Disinilah link yang harus didalami. Memang boleh dikatakan seluruh kader manut. Tetapi apa jaminan kemanutan kader ini bagi partai? Sudah pasti tidak ada. Kemanutan kader ini juga tidak akan bisa dideteksi partai karena tidak akan ada tool untuk melihat itu. Semua baru nyata bila hasil pemilu telah keluar dan partainya dinyatakan menang. Sebaliknya, bila kalah, tetap saja tidak akan bisa menuduh ke sana ke sini. Jalan satu-satunya hanya konsolidasi, sekalipun sudah terlambat, karena pemilu sudah di depan mata. Para sahabat yang saya hormati, Jokowi sebagai kader juga sama seperti lainnya. Kelebihan Jokowi, dia juga seorang kepala negara yang memiliki sudut pandang yang pada saat ini jauh lebih luas dari siapapun mengenai keadaan bangsa dan negara serta wawasannya menatap posisi negara di geopolitik dunia. Sangat wajar bila Jokowi memiliki sebuah pendapat yang mungkin perlu disesuaikan oleh partai. Disinilah link kedua yang hilang. Dalam hal ini, Jokowi tidak bisa hanya ditempatkan sebagai kader biasa. Kelebihan informasi ada di tangan Jokowi, dan inilah sebuah momentum yang tidak dimanfaatkan PDIP. Sebagai seorang kader, sudah pasti Jokowi tidak akan membiarkan PDIP begitu saja. Saya pikir itu bukan sifat Jokowi. Situasional yang terjadi saat ini tidak lepas dari wait and see-nya Jokowi yang merupakan cerminan hati baiknya. Pengalamannya sebagai presiden 2 periode membutuhkan kontinuitas. Tetapi yang terjadi adalah adanya upaya yang membuat itu menjadi anti klimaks. Sekalipun Jokowi tampak mulai berkampanye, itu suatu hal yang wajar. Seluruh dunia melakukan itu karena sangat banyak presiden di dunia ini yang tidak segaris dengan anaknya yang juga mencalonkan diri. Demikian juga penyaluran bansos bisa jadi merupakan upaya memberdayakan rakyat untuk memiliki harga diri, menolak serangan fajar. Bila kita hendak memberangus hak personal Jokowi, sementara undang-undang membolehkan, rasanya kita selalu di pusaran blunder. Jadi, tidak perlu heboh. Semua telah diberi kesempatan. Mari membuktikan apakah Jokowi yang lebih dicintai rakyat atau partai. Para sahabat yang saya hormati, keputusan politik di dalam partai adalah kesepakatan-kesepakatan yang berlaku bila kedua pihak masih bermain di dalam range yang boleh. Bila salah satu ingkar, maka kesepakatan itu otomatis bisa gugur tanpa perlu pemberitahuan. Artinya, kita harus introspeksi mengapa itu terjadi. Bila diekspos terus, sudah pasti terkandung niatan tersembunyi untuk membunuh karakter seseorang. Di sini dituntut integritas saksi peristiwa yang berperan sebagai juru damai. Dari banyak debat serta pernyataan-pernyataan
Dari tokoh tua yang wartawan senior sekaligus politikus ini bisa disimpulkan dia hanyalah oportunis. Sangat disayangkan, banyak informasi yang bisa dimanfaatkan secara bijak selaras dengan usianya yang semakin lanjut untuk membesarkan partainya dengan penuh kredibel. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Perannya hanya sebagai arang yang ikut terbakar sampai habis dan tidak ada yang bisa dikenang dari dirinya selain penyebab kehancuran partainya sendiri. Memanglah tidak mudah menjadi panutan. Wisdom tetaplah harus terkandung di dalam hati dan meluncur dari bibir. Dengan demikian, orang akan menunduk mendengar ketika dia berbicara, karena mereka tahu yang keluar dari mulutnya hanyalah kebenaran belaka. Salam, majulah Indonesia.